kelompok 4 dengan saya sendiri, saya Laila. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Saya Dewi Sartika, di sini saya sebagai pemateri 2. Saya Eva Latifah, saya pemateri. Saya Irmawati, di sini saya sebagai editor. Baik, saya dan rekan-rekan saya di sini akan menjelaskan tentang penjelasan persamaan dasar akuntansi. Sebelum lebih jauh, apakah kalian sudah tahu apa itu persamaan dasar akuntansi? Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah sebuah rumus dasar yang digunakan untuk perhitungan akuntansi. Artinya, konsep dasar ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi ini, kamu akan mempelajari tentang harta, aset, ekuitas, dan juga lainnya. Dan untuk lebih pahamnya lagi, kamu juga harus mengetahui unsur-unsur persamaan dasar akuntansi dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama itu ada aset. Aset atau aktiva. Aset adalah sumber daya perusahaan yang didapatkan dari peristiwa di masa lalu dan yang akan datang. Aset ini bisa dibilang sebagai sumber harapan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua itu ada utang atau kewajiban. Utang adalah tanggung jawab perusahaan yang harus diselesaikan. Utang biasanya timbul dari aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan permodalan atau pengembangan usaha dari pihak ketiga. Yang ketiga itu ada ekuitas atau modal. Modal adalah bagian dari aktiva atau aset. Perusahaan ekuitas juga bisa berarti hak pemilik atau harta perusahaan yang sudah dikurangi dengan kewajiban. Salah satu sumber modal adalah investasi pemilik. Baik, yang keempat itu ada pendapatan atau revenue. Jadi, pendapatan adalah aliran kas yang dihasilkan dari aktivitas usaha. Revenue bisa menyebabkan peningkatan atau penurunan aktivitas sebuah perusahaan. Aktivitas yang mempengaruhi revenue meliputi penjualan, pembuatan barang atau produksi, hingga kegiatan lain yang berlangsung terus-menerus. Nah, yang kelima itu ada beban atau expenses, yaitu beban adalah penggunaan aktiva yang menyebabkan arus kas keluar. Beban terjadi karena kewajiban perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa, juga kegiatan lain yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, itulah beberapa unsur persamaan dasar akuntansi. Kamu bisa melihat ada yang namanya aset, kemudian pendapatan, dan juga hutang. Nah, apa sih fungsinya? Sebuah perusahaan biasanya berhutang itu bukan untuk sembarangan berhutang. Jadi jika perusahaan berhutang itu untuk membantu mendanai atau mengembangkan usaha yang perusahaan itu jalani. Untuk mengukur fenomena tersebut, biasanya perusahaan menggunakan rumus, yaitu aset sama dengan ekuitas pemilik. Artinya aset memiliki posisi sejajar dengan ekuitas atau modal. Misalnya begini, sebagai contoh sebuah usaha baru dibangun. Nah, tentunya itu membutuhkan modal. Nah, modal di sini itu bisa diambil atau didapatkan dari kekayaan pribadi. Nah, ini dia yang disebut dengan aset. Dan untuk memformulasikannya, kamu bisa menggunakan rumus aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Penggolongannya atau pengelompokannya, akun-akun tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akun real dan akun nominal. Dan penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Akun real ini biasanya disebut juga sebagai akun tetap, yaitu akun yang sifatnya permanen dan tidak pernah ditutup. Akun real ini juga digolongkan lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada aset atau aktiva. Yang termasuk dalam aset adalah aset lancar, yaitu kas, piutang, biaya dibayar di tempat. Yang kedua itu ada kewajiban atau liabilitas. Contoh dari akun kewajiban adalah hutang jangka pendek, gaji karyawan, dan pajak. Yang ketiga itu adalah modal atau ekuitas. Yang termasuk dalam akun ekuitas
terdiri dari akun pendapatan usaha dan akun beban sebagai berikut.